Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Irfan Aroniri, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya secara luring di SMP Citra Madani Kabupaten Tangerang. Untuk itu, mohon kiranya kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, mohon saran dan masukannya pada pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk ya. Mari teman-teman belajar dengan doa. Berdoa dimulai. Oke, saya periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Aprilia Putri Mulyadi, Aprilia Puspita, Aulia Oktaviani, Bima Putra Hafiza, Epita, Elis, Hairul Fahmi, Haikal Umam, Ida Fitriani, Kesia, Melani, Marcella, Meliana, Rizky, Siti Musarofa, Siti Amelia, Siti Lailatus Solihah. Hari ini, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran, hendaknya kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Nah, untuk mensyukuri nikmat itu sendiri, mari kita membacakan surat-surat pendek. Nah, silakan, mau baca surat apa? Surat Al-Insyirah. Silakan baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul azim. Nah, kita bersyukur sudah
atas nikmat Allah dengan membacakan surat pendek yaitu surat Al-Insyirah. Seyogianya juga kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta didik, silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, akan berikuti. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita belajar mengenai bab 7, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Di bab 7 ini akan membahas bagaimana seseorang bermawas diri dan berintrospeksi bahwa tidak ada yang sempurna dari hidup seorang manusia. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang ketiga, melalui peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan Canva atau Flipchart dengan benar. Ya, itu pembelajaran hari ini mengenai mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Silakan kalian simak video berikut ini. Allah bisa berani. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Mr. Presiden sampai lalu kemudian ada orang yang bukakan pintunya. Apakah presiden tidak boleh buka pintu saja? Boleh. Kenapa dibukakan? Untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan. Nyata dia panggil seorang sini tolong potong kubutan. Seorang potong kubutan adalah seorang potong kubutan ini sampai jokiran itu dia pun ada seorang. Tak sanggup tak dia memang dia. Kalau kenapa dia ingin menunjukkan dia kuasa, Allah Taala menunjukkan kepada kita dia kuasa. Ada malaikat
semuanya takut cahaya dipasang di sini, tak pernah penuh kerana cahaya tak mengambil tempat. Andai cahaya mengambil tempat, maka tak bertempat. Makhluk yang besar, Jibril, Mikael, Israel, Rakib Nabi, bukan lagi patut dan tunduk, tapi ada makhluk kecil sobat. Malaikat tak lama bilang makhluk kecil. Ya Allah, boleh jadi visual yang berkawan. Pahamlah sudah mengaku kita dengan malaikat yang banyak supaya kita tidak tinggi kalau itu bahwa kita tidak apa-apa dan kita siapa-siapa dalam perjalanan Allah silakan mengatakan yang tidak banyak yang bersama-sama. Pertanyaan kita luar biasa. Oke, setelah menonton video tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan malaikat dari cahaya. Ya, jadi kita sebagai manusia, kenapa sih Allah menciptakan kita? Allah tuh udah menciptakan malaikat yang diciptakan dari cahaya, punya sayap. Tujuannya untuk kita mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Oke, silakan dibuka bukunya. Siapa yang mau baca pantun? Silakan baca. Silakan baca pantunnya. Ya. Cakep. Oke, tepuk tangan. Silakan, pantun yang kedua siapa yang mau baca? Oke, silakan berdiri, cantik. Cakep. 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 Oke, tepuk tangan. Nah, dari pantun tadi ada pesan-pesan yang bisa kita ambil. Sekarang, siapa yang mau mengambil pesan dari kedua pantun itu? Silakan berdiri dibacakan. Satu, jangan menyalahkan orang lain, fokus pada kesalahan sendiri, bertanggung jawab atas perbuatan. Mantap, tepuk tangannya mana? Dari siapa lagi yang mau mengambil pesan dari pantun tersebut? Saya. Oke, silakan berdiri dibaca. Ketiga, disiplin dan ketepatan waktu, tanggung jawab terhadap waktu, menghargai kesempatan dan orang lain. Oke, tepuk tangan. Dari pesan tadi kalian sudah bisa menyimpulkan, dari pantun tadi kalian sudah bisa menyimpulkan pesan-pesan yang ada di pantun tersebut. Nah, kemudian kalian silakan dibaca Mari Bertafakur. Silakan kalian baca Mari Bertafakur. Nanti setelah kalian membaca, kalian akan membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, nah nanti saya yang ngatur ya. Kelompok 1 yang membuat pertanyaan, kelompok 2 yang menjawab. Kemudian kelompok 3 membuat pertanyaan kembali, kelompok 4 yang menjawab. Oke, siap? Nah, terlebih dahulu silakan dibaca. Ya, dipahami dan dibaca. Oke, sudah membacanya? Sudah dipahami? Sudah ada pertanyaannya? Oke, nah nanti untuk kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 nanti mencatat pertanyaannya ya. Nanti saya kasih waktu 2 menit untuk menjawab. Kelompok 3 silakan ungkapkan pertanyaannya kepada kelompok 4. Kelompok 4 nanti yang menjawab pertanyaan kelompok 3.
Silakan kelompok 1 dulu, utarakan pertanyaannya. Mengapa kita harus yakin kepada malaikat sedangkan kita tidak bisa melihat mereka? Nanti jawabnya. Dikasih waktu 2 menit untuk mencatat. Sekarang kelompok 3 silakan tanyakan kepada kelompok 4. Apa akibatnya jika seseorang tidak percaya pada adanya malaikat Allah dan Oke. Kelompok 2 sudah siap menjawab? Oke, silakan jawab. Karena beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Walaupun tidak terlihat, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang benar adanya. Dan bukti keimanan sejati adalah mempercayai hal-hal gaib yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Mantap, tepuk tangannya mana? Yuk, sekarang kelompok 4 siap menjawab pertanyaan kelompok 3? Ya, Oke, silakan dijawab. orang tersebut bisa merasa bebas untuk juga karena sudah merasa diawasi akibat dia bisa kehilangan rasa kepada Allah dan lupa bahwa semua amal perbuatannya dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hebat, tepuk tangan. Oke, perhatikan ke depan. Saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, relevansinya dengan beriman kepada malaikat. Pertanyaannya sekarang, beriman kepada malaikat itu termasuk kepada rukun apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Beriman kepada malaikat termasuk kepada rukun Rukun iman. Rukun iman itu berjumlah berapa? 6, ya. Nah, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Kita yakin adanya malaikat? Yakin benar? Kemudian, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Kita selaku umat muslim wajib meyakini dan mempercayai rukun iman yang 6. Salah satunya yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malaikat itu bersifat gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Siapa yang pernah lihat malaikat? Kalau orang lihat malaikat ketika malaikat Israel datang, pasti dia lari. Ya, apa tugas malaikat Israel? Hah? Apa? Oh, malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa, ya. Nah, ini dalil mengenai beriman kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dalil ini Quran surat Al-Baqarah ayat 285 menerangkan bahwa beriman kepada malaikat itu memang diwajibkan kepada umat muslim wal muslimat. Oke, lanjut. Sekarang nama malaikat dan tugasnya. Malaikat yang kalian ketahui ada berapa? Ada 10. 1. Tugasnya ngapain? Yang kedua, bertugas dan menurunkan
Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya ngapain? Yang keempat, malaikat Israel bertugas untuk? Nah, yang tadi Bapak nanya, malaikat Israel itu tugasnya mencabut? Sekarang yang kelima, malaikat Raqib bertugas untuk apa? Nah, selanjutnya yang keenam, malaikat bertugas untuk? Yang ketujuh, bertugas untuk apa? Yang kedelapan, bertugas untuk? Yang kesembilan, bertugas untuk? Yang terakhir adalah malaikat yang paling ganteng, namanya malaikat. Tugasnya ngapain? Hebat, tepuk tangan semuanya. Ya, lanjut. Nah, malaikat juga, kalau manusia kan punya sifat. Ada sifatnya suka bohong, dengki, sombong, pelit lagi. Ya, malaikat juga punya. Pertama, malaikat itu tidak pernah sombong, nggak kayak manusia. Baru punya motor Beat aja udah sombong, udah petang-peteng. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kayak manusia juga. Manusia ingat sama Allah ketika susah doang, kaya mah lupa, bener nggak? Nah, yang ketiga, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat itu kalau udah disuruh langsung gercep, nggak kayak Bima. Ya, suruh orang tua beli sasa, ntar kalau ada upahnya baru mau. Yang selanjutnya tidak pernah durhaka kayak kita, sering durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min. Yang selanjutnya selalu bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wallah, wala haula. Yang selanjutnya, malaikat nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak kayak saya, tiap hari makan mulu, minum mulu. Kalau nggak makan, nggak minum, perut keroncongan. Selanjutnya, malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, apalagi setengah-setengah. Tahu setengah-setengah? Ya, paham ya malaikat itu? Intinya sifat malaikat dengan sifat manusia antara langit dan bumi jauh berbeda. Lanjut, perbedaan malaikat jin dan manusia. Nah, malaikat itu tadi kata Ustadz Abdul Somad diciptakan dari apa? Dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari? Kalau manusia diciptakan dari? Ya, kedua, perbedaannya selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan jin ada yang patuh, ada juga yang durhaka. Manusia ada juga yang patuh, ada juga yang durhaka. Ya, sekarang hikmah kita tadi udah belajar pengertian nama malaikat dan tugasnya, perbedaan malaikat, jin dan manusia. Sekarang hikmahnya apa sih Pak? Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, tadi malaikat Jibril itu tugasnya ngapain? Menyampaikan wahyu, ya. Kan malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul. Sekarang hikmahnya buat kita apa? Harus selalu membaca Al-Qur'an. Yang tadi kita baca di awal pembelajaran. Lanjut, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Lihat, di sini ada malaikat Raqib, di sini ada malaikat Atid. Kita harus berhati-hati ketika melakukan dosa. Selanjutnya, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Nah, ini iman, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti malaikat, selalu taat kepada Allah. Wajib menaati perintah orang tua atau guru. Mulai sekarang tidak boleh lagi durhaka atau membentak kepada orang tua dan
Dan guru kalau mau izin, izinnya yang jujur. Izin ke WC tapi siapa itu? Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru. Jangan lupa doain orang tua dan guru, ya. Orang tua itu pendidik pertama di rumah kita. Guru pendidik kedua di sekolah, ya. Kalau ketemu guru walaupun tidak di sekolah, di jalan, di rumah tetap salim, ya. Terakhir selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Oke, sekarang kita buka di buku kalian Thalab Ilmu di halaman Thalab Ilmu. Nah, silakan kalian perhatikan, kalian pelajari, ya. Kalian pelajari, kalian telaah, kalian analisis. Nanti ada tugas kelompok, ya. Dilihat di halaman 161. Di situ kalian diperintahkan untuk mencari nama malaikat, ayat atau Quran atau hadis, kemudian terjemahan dari ayat Al-Quran itu, kemudian perilaku kehidupan sehari-hari. Oke? Bisa? Tepuk semangat! Semangat! Oke, silakan kerjakan sambil dibaca. Boleh dari sumber apapun, dari Al-Quran digital di HP kalian, dibuka, dikeluarkan HP-nya, nggak apa-apa yang bawa HP, silakan dibuka HP-nya, sambil dibuka internetnya nggak apa-apa, HP-nya dibuka ya, nggak apa-apa. Bapak izin minum ya, boleh? Oke, udah semuanya? Siap mempresentasikan ke depan? Oke. Yuk, siapa yang mau duluan? Mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa kelompok 4? Apa dari kelompok 4 dulu? Dari kelompok 1? Oke, kelompok 1 siapa yang mau jadi perwakilan? 1 orang? 2 orang. 2 orang lah. 2 orang yuk. Ayo. 2 orang silakan. Maju ke sini. Silakan dipresentasikan di depan temannya, salim dulu. Mana lihat Bapak? Oh, iya. Ini silakan dipresentasikan. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa nama saya Buka? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Oke, silahkan dipresentasikan. 1 memberikan video. 2 Allah yang sudah Barang siapa menjadi video, maka sungguhnya yang telah memberikan Al-Quran ke dalam perilaku kehidupan mereka, menjaga hati untuk berkata pada Allah. 2 malaikat berkata Allah. Mohon diperhatikan ya presentasinya ya, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan. Insyaallah malaikatnya perilaku kehidupan sehari-hari mensyukuri rezeki dan jalan malaikat 3 malaikat Israfil surah Al-Zumar ayat 48. Terjemahan, dan sangkakala ditiup lalu matilah siapa saja di langit dan di bumi kecuali yang menghendaki Allah. Perilaku kehidupan sehari-hari bersiap untuk hari kiamat dengan Allah. Malaikat Jibril
Surah Al-Anfal ayat yang ke-1 hingga apabila ada kematian kepada salah seorang di antara kamu, meminta malaikat-malaikat kami kalau mereka tidak mengalami tapi berjihad tidak meminta taubat dan taubat. Lanjut. Diperhatikan, nanti dicatat ya. Yang mau ditanyakan. Ayat Cut. Jadi, kami dari kelompok 2. Nama-nama malaikat 1 Jibril, surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Baca dengan hukum yang disampaikan. Perilaku kehidupan sehari-hari kalau baca belajar. Tuhan terakhir kitab Al-Nahl ayat 10 sampai 11. Dialah yang perilaku kehidupan sehari-hari menghargai persahabatan pada satu lagi hati diri. Kita surat An-Nazi'at ayat 6 terjemahan pada hari ketiga bulan dalam mengerjakan alam surat Al-Alaq ayat 34 terjemahan dan terjemahan mempunyai satu tulang mengutuk yang kelima mufrad dan akhir surat hadis riwayat Bukhari riwayat hadis tentang pertanyaan dalam kubur. Kalau kehidupan sehari-hari berbuat baik karena mampu menjawab pertanyaan kubur. 6 Hakim dan Hakim surat Al-Kahfi ayat 19 terjemahan dan dikatakan kita lalu kamu akan melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalam. Perilaku kehidupan sehari-hari membiasakan mencatat amal baik. 7 ayat Malik surat Al-Mudaththir ayat 29 dan 30. Terjemahan dia adalah pembakar manusia, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Kehidupan sehari-hari menjaga diri dari maksiat berat. Malaikat ribuan surat Al-Zumar ayat 73 terjemahan dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga mendarat pohon. Perilaku kehidupan sehari-hari memupuk ketakwaan agar masuk surga. Ya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, jangan dulu duduk. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan maju ke depan, perkenalkan diri. Ayo perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dikencengin biar teman-temannya denger.
Mohon diperhatikan. Lanjut. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas tugas nama-nama malaikat, tugas-tugasnya, hikmahnya, contoh perilaku kehidupan. Semuanya bisa dipahami? Alhamdulillah. Coba sekarang Bapak nanya ke kelompok 1. Beriman kepada malaikat itu termasuk kepada rukun apa? Mantap. Kelompok 2, tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kelompok 3, tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Kelompok 4, tugas malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Alhamdulillahirabbil. Nah, akhirnya pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Semua bisa dipahami terkait beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan nazam yang seperti guru kita kumandangkan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama. Allah, 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 Jibril, Israfil, Jibril, Munkar, Nakir, Akibat, Malik, Ridwan. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.